Kemudian tahu-tahu pintu kamar mereka diketok. Dan dari luarnya ada suara yang bilang kayak gini. Saya orang sebelah. Oh, kirain kan orang dari kamar sebelah kan pingin ikut gabung gitu. Pas dibuka pintunya. Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Hai gengs, buat kalian baru nonton channel ini selamat datang. Langsung aja minta supportnya dong buat klik tombol subscribe di bawah. Biar subscribersnya ini bisa genap 300.000. Abis nanggung liatnya sedih gue. Karena pokoknya di channel ini setiap minggunya selalu akan ada video-video baru yang seru buat ditonton. Mayan lah, boleh ya di subscribe ya, makasih loh. Dan karena ini hari Jumat, ditambah lagi, tahu nggak ini kalian tanggal berapa yo? Tanggal 13 gengs. Bukan tanggal jatuh tempo bayar cicilan kredit. Ya walaupun itu horor juga ya. Tapi ini tanggal 13 di hari Jumat. Ya berarti Friday the 13th. Kalau di TV-TV biasanya kan pasti nayanginnya horor-horor tuh. Kalau di Trans TV nih biasanya ada film horor spesial pertama kali di layar kaca Indonesia. Nah jadi biar kayak ngikutin di TV-TV gitu, jadilah di video Mr. Sing kali ini kita akan membawakan cerita yang serem-serem juga gengs. Ayo hati-hati jangan pada lata teriak ayam begitu ya. Di sini kita akan membahas cerita-cerita horor yang sangat melegenda di beberapa kampus ternama yang ada di Indonesia gengs. Buat teman-teman semua nih yang masih SMA dan mau masuk kuliah, atau mungkin teman-teman yang lagi kuliah nih, atau malah udah lulus jadi alumni, kira-kira ada nggak nih kampus kalian di sini? Ayo, tapi semoga aja nggak ada ya. Soalnya kan kalau ada salah satu kampus kalian di list cerita ini, berarti kampus kalian Yang pertama kita mulai dari tempat dimana kita bisa beli bolu kukus Amanda dulu nih gengs, yaitu Bandung. Kenapa harus brownies Amanda ya? Ya habis kalau gue ke Bandung pasti tuh di pinggir jalan semuanya jualan brownies Amanda. Atau yang selalu rame tuh Kartika Sari. Lah ngapa kita jadi ngomongin roti? Jadi di Bandung pasti kalian tahu dong kampus yang namanya ITB atau Institut Teknologi Bandung. Yang katanya nih lulusan dari situ niscaya 99% dibukakannya pintu sama calon mertua kalau lagi main ke rumah gebetan. Abisnya emang terkenal pinter-pinter kan anaknya. Nah dari cerita beberapa mahasiswa ITB nih, beberapa spot angker itu diantaranya ada lab teknologi. Mereka yang sering melihat penampakan di situ rata-rata anak FSRD atau anak arsitek. Tapi versi penampakan di situ menurut gue agak sedikit nyeleneh atau kocak gitu. Karena katanya penampakan yang ada di sana itu biasanya berwujud tukang bakso atau tukang soto yang lewat-lewat di area situ sambil dorong-dorong gerobak. Yang mana kan emang nggak mungkin nih ceritanya ada tukang bakso atau tukang soto yang sampai masuk-masuk ke dalam ruangan sampai dorong-dorong gerobak. Emangnya lagi hajatan. Ada nih yang bilang kalau kalian lagi sendirian di ruangan tersebut, dari jendela tuh sering terdengar sosok dari si tukang bakso yang menawarkan jualannya. Tapi pas nanti dicek lagi, ternyata nggak ada siapa-siapa di balik jendela. Dan kisah ini sering membuat para mahasiswa tuh jadi ogah untuk sendirian di lab tersebut sampai larut malam. Yang gua heran sih, ngapa itu hantu jadi jualan di situ ya? Butuh duit tapi bagaimana? Tapi itu kan tadi di lab tekno ya. Nah ini ada lagi di lab mesin, katanya kalau diganggu beda lagi ceritanya gengs. Di situ tuh semacam kayak mesin-mesinnya suka nyala sendiri. Tapi yang paling terkenal angkernya itu katanya di Jalan Taman Sari. Ini jalan memang bukan termasuk dari area kampus ya, tapi beberapa ruangan kuliah di situ berbatasan langsung sama jalan ini kebetulan. Dan memang jalan ini juga sekaligus sering dijadikan jalur untuk pulang. Nah kalau malam jalanannya itu tuh gelap dan tanahnya itu nggak rata. Nah sialnya adalah katanya suka ada penampakan kuntilanak yang melayang di antara pepohonan gengs. Nah selain itu masih banyak sebenarnya spot-spot lain yang katanya angker di wilayah ITB. Tapi ada nih satu cerita yang paling terkenal banget yang bilang kalau ITB nih dulunya sering mengadakan acara namanya Fancy Night. Fancy Night ini sendiri adalah sebuah pesta yang digelar di area kampus yang biasanya memang dari sore sampai malam hari. Pada awal-awalnya nih, dulunya acara Fancy Night ini digelar pakai tema ala-ala pesta topeng gitu. Tapi ternyata yang ikut datang bukan cuman para mahasiswanya aja gengs, yang mana banyak juga dedemit yang ikutan party. Dan cerita yang paling terkenal adalah pernah waktu acara itu terlihat ada seorang kakek dan seorang anak kecil yang datangnya juga nggak tahu dari mana, tahu-tahu ya membaur aja gitu dengan menggunakan topeng. Konteksnya di sini adalah acara itu kan khusus untuk mahasiswanya. Terus kenapa tahu-tahu ada kakek-kakek sama anak kecil malam-malam pula? Dan selain itu banyak juga yang bilang kalau mereka ini tahu-tahu berpas-pasan dengan dirinya sendiri. Jadi kayak ada yang menyerupai kembaran kita gitu gengs.
Kira-kira kalian kalau di situasi kayak begitu, tahu-tahu ngelihat nih, kok ada kembaran kita sendiri nih di depan mata. Mendingan kalian kabur atau kalian ajak collab main TikTok. Next kita ke Universitas Negeri Semarang, atau yang biasa disingkat dengan UNES. Nah, cerita horor yang terjadi di UNES masih dibilang nggak terlalu lama-lama banget. Dimana biasanya nih cerita hantu kan menampakkan dirinya tuh ke satu orang aja. Tapi dalam kejadian ini, hantunya tuh menampakkan ke satu kelas, gengs. Yang jumlahnya di situ ada puluhan siswa. Kejadian ini bermula pada satu mata kuliah yang kebetulan mulanya ini di jam maghrib. Saat semua mahasiswanya udah datang nih, udah duduk anteng, tahu-tahu si dosen ini emang udah ada di kelas itu duluan, tapi diem aja gitu di meja depan. Gak ngomong ataupun bergerak sama sekali. Mahasiswanya kan pada curiga jadinya. Itu dosen lagi tipes apa nahan berak? Apa bagaimana gitu? Diem-diem baik. Tapi gak lama kemudian, si ketua kelas yang ada di situ nih tahu-tahu dapet chat dari si dosen yang katanya berhalangan hadir. Lah mohon maaf, ini si ketua kelasnya kan jadi bingung ya. Lagi di prank apa bagaimana? Ngeliat kanan kiri nggak ada kamera. Terus itu yang duduk di depan siapa? Akhirnya si ketua kelas ini chat-chatan sama si dosen itu dan bilang nih semacam mau mastiin, Pak ini saya udah di kelas tapi Bapak udah ada di depan tuh lagi duduk, kok bilangnya nggak datang? Nah terus si dosen yang asli nih ngechat lagi untuk bilang coba lihat deh ke bawah kakinya ada nggak? Akhirnya si ketua kelas nih sosokan jatohin pulpen gitu dan ngelihat ke bawah dan pas dilihat ya mampus lah itu kakinya nggak ada. Lalu si ketua kelas ini langsung mengirim chat ke grup chatting mahasiswa yang ada di kelas tersebut untuk bilang sekarang semuanya keluar satu persatu dari yang paling belakang. Dan ketika hampir satu isi kelas ini udah mulai pada keluar, dosen hantu tersebut tuh melihat ke arah si ketua kelas dan bilang, "Sudah tahu siapa saya?" Dan itu semuanya langsung ambiar keluar ruangan. Banyak sih yang bilang kalau cerita ini hoax doang, tapi banyak juga yang mengiyakan kalau kejadian tersebut memang benar. Ya pokoknya yang jelas cerita ini terkenal banget deh bagi para mahasiswa UNES. Mungkin kalian ada yang kuliah di sana, boleh coba komen di bawah ya tentang cerita ini. Next, sekarang kita mampir ke Surabaya, di mana ada salah satu kampus favorit nih, apalagi kalau bukan kampus Universitas Airlangga, atau singkatannya UNER. Nah, di kampus ini tuh katanya, di area parkir salah satu gedung sering terdengar suara tangisan dari seorang perempuan. Dan biasanya suara tersebut itu muncul di malam hari. Tapi jika kalian nih mencari sumber dari suara tersebut, katanya nanti kalian nih bisa melihat penampakan hantu wanita yang sedang menangis dengan pisau yang masih tertancap di perutnya, gengs. Cerita lainnya ada di gedung Fakultas Farmasi. Di situ katanya ada hantu nih yang suka membuat kaki para mahasiswa yang berjalan lewat situ seakan kayak tertahan dan terjatuh pada akhirnya. Jadi kayak nggak ada apa-apa, tahu-tahu tuh orang sering jatuh di wilayah tersebut, kayak keselengkat gitu. Iseng banget yang mainannya kayak anak SMP yang suka nongkrong di lorong tuh, terus nyelengkat teman-teman kakinya lagi jalan. Tapi yang paling horor nih adalah sosok genderuwo yang katanya ada di pohon beringin yang tempatnya tuh berada di depan Fakultas Kedokteran, ruangan DR1. Dan juga katanya ada pocong yang sering terlihat di ruang paduan suara yang letaknya ada di gedung FK. Ih, merinding gue. Buat teman-teman yang kuliah di UNER, boleh coba komen di bawah ya. Next kita ke Bogor ya, gengs. Pasti pada tahu kan IPB atau Institut Pertanian Bogor. Ya tahulah orang terkenal kan. Nah ceritanya tuh ada nih sejumlah mahasiswa yang lagi menginap di gedung asrama IPB yang pada saat itu mereka nih lagi main Uno malam-malam. Dan tiba-tiba jendela kamar kok kayak ada yang ketok. Ternyata itu adalah suara bapak-bapak yang menegur mereka sambil bilang, "Dia udah malam, jendelanya ditutup ya, udah waktunya tidur." Tapi karena para mahasiswanya lagi asik nih main Uno, mereka kayak cuma bilang, "Iya pak, makasih." Udah gitu doang aja tanpa merhatiin si bapak-bapak tersebut. Namun setelah beberapa saat nih, mereka baru sadar dan ngeh kalau kamar mereka itu ada di lantai 5, gengs. Dan jendelanya kagak ada balkonnya, alias langsung keluar pemandangan aja. Lah itu tadi bapaknya siapa ngetok jendela dari luar begitu? Melayang apa gimana? Mampus nggak tuh? Nah kalau tadi ini kan kejadiannya di asrama cowok, ini ada lagi nih ceritanya di asrama cewek. Yang saat itu sama nih, ada beberapa mahasiswa yang lagi kumpul-kumpul sambil ngobrol-ngobrol sampai tengah malam. Biasalah cewek-cewek ngobrol curhat-curhat cekikikan. Kemudian tahu-tahu pintu kamar mereka diketok dan dari luarnya ada suara yang bilang kayak gini, "Saya orang sebelah." Oh kirain kan orang dari kamar sebelah kan pingin ikut gabung gitu. Pas dibuka pintunya, nah ternyata itu adalah penampakan hantu yang hanya memiliki separuh badan aja, gengs. Itu gimana rasanya mau kabur tapi kaki pasti lemes kan? Kalau ini ceritanya jadi di Tawa Sutra Antv, pasti akhirnya bilangnya begini nih. Iya sih orang sebelah, tapi nggak beneran sebelah doang juga kali. Tenenenet.
Siapa di sini yang cita-citanya pingin kuliah di UGM? Buat yang udah pada kesampaian, selamat ya. Sebagai salah satu kampus yang tertua di Indonesia, sepertinya nggak heran kalau UGM ini punya banyak cerita-cerita mistis. Dan salah satu yang menjadi urban legend di situ adalah hantu yang bernama Mbak Yayu, gengs. Tapi ini bukan tukang jamu kok, karena Mbak Yayu ini sendiri adalah sosok arwah gentayangan yang sering muncul di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beberapa kali ini sosoknya sampai tertangkap CCTV di kampus tersebut, dan memang banyak juga katanya sering melihat penampakan dari Mbak Yayu ini. Tapi Mbak Yayu ini bukan hantu yang serem-serem gitu kok, gengs. Kalau kalian ketemu nih, justru pakaiannya tuh ya sama aja kayak mahasiswi kebanyakan. Normal gitulah penampakannya. Tapi memang katanya sih, aura-aura seremnya masih tetap ada, karena juga tatapannya tuh kosong, yang namanya juga hantu. Dan menurut cerita yang beredar nih, Mbak Yayu itu adalah mahasiswi UGM yang bunuh diri gara-gara skripsinya selalu ditolak sama kampus, gengs. Mohon maaf nih, agak ngenes ya, ini bukan cerita tentang cinta ditolak loh, tapi karena skripsi yang ditolak. Waduh, emang horor sih. Buat kalian nih para pejuang skripsi, jangan kayak Mbak Yayu ya, gengs. Percayalah, hari wisuda pasti akan tiba. Fighting! Ya Allah, apakah ini cobaan yang harus hamba lalui, ya Allah? So itu tadi guys beberapa cerita horor yang terkenal di beberapa kampus juga. Salah satunya ada kampus kalian nggak tuh? Komen di bawah ya. Atau misalnya kampus kalian tadi nggak ada di list tersebut, tapi padahal kampus kalian nih katanya banyak cerita horornya. Boleh kalian langsung komen di bawah. Kalau banyak kan nanti bisa lanjut ke part 2 jadinya. Namun sebenarnya dedengkot dari cerita horor kampus tuh masih dipegang sama UI lah gengs. Tapi kan kalau UI sendiri udah pernah gue bahas ya. Jadi buat kalian yang belum nonton, nanti bisa lanjut nonton abis video ini, nanti gue kasih linknya. Pokoknya ada di akhir video deh. Menurut kalian ini cerita mana yang paling horor di antara kampus-kampus tadi? Tapi semua itu cuma cerita urban legend ataupun yang berada di masyarakat ya, gengs. Gak ada sangkut pautnya sama manajemen ataupun kredibilitas dari kampusnya itu sendiri. Jadi di sini gak ada maksud untuk menjatuhkan atau gimana-gimana. Ya orang tadi juga kampusnya bagus-bagus semua kan. Mungkin karena memang sudah terbukti bagus nih, makanya nggak cuma jadi incaran manusia doang yang pingin belajar di situ, tapi Dedemet juga mau. Semester berapa lo? Baru 3? 3? Jurusan? D3? D3? Apa tuh? Dari dulu dong nggak? Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalian udah support channel ini. Juga boleh minta like-nya ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotalifan. Sampai jumpa di kasus messaging selanjutnya. Dadah.